Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali kita bertemu lagi ya di kelas 12 setelah 1 tahun tidak bertemu di kelas 11. Mungkin ada yang masih ingat nama saya, apa ada yang sudah lupa. Nah benar, nama saya Muhammad Fikir Bayhaqi, guru pembelajaran sejarah manusia praaksara pada kelas 10 ya. Nah kita bertemu lagi di kelas 12. Masih sama di saya masih menampung pembelajaran sejarah, tapi ini pembelajaran sejarahnya berbeda, yaitu pembelajaran sejarah Perang Dingin. Nah, di pertemuan pertama hari ini, sebelum mulai pembelajaran, kita alangkah baiknya berdoa dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Nah, sebelum mulai pembelajaran, saya akan mengabsen dahulu ya. Pada bolos atau pada berangkat, ada yang bolos atau ada yang kemana ya. Sepertinya masuk semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, untuk rasa nasionalisme, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional atau lagu wajib ya, yaitu dari Sabang sampai Merauke, salah satu lagu favorit saya ini waktu masih SMP. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, gimana setelah nyanyi? Ada semangat kan untuk mengikuti pembelajaran? Nah, sekarang kita masuk ke slide yang pertama dulu ya, dimulai dari covernya. Dari cover sudah terlihat ini ada bendera Amerika dan tentara Amerika, dan bendera Uni Soviet dan tentara Uni Soviet. Sudah terlihat ya, ini perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Yuk lanjut ke slide selanjutnya. Untuk KD-nya yang pertama itu adalah memahami latar belakang penyebab perang dingin dan negara yang terlibat. Lalu yang kedua, menyajikan informasi latar belakang penyebab perang dingin dan negara yang terlibat. Nah, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya ya. Setelah Perang Dunia usai, terjadi beberapa peristiwa yang mempengaruhi kehidupan di dunia. Peristiwa-peristiwa itu ada 3 ya. Yang pertama, Amerika Serikat muncul sebagai salah satu negara pemenang di pihak sekutu. Peran Amerika Serikat sangat besar membantu negara di Eropa Barat untuk memperbaiki kehidupan perekonomian setelah Perang Dunia usai. Jadi setelah Perang Dunia usai itu, perekonomian di dunia itu breakdown, jatuh. Yang kedua, Uni Soviet juga muncul sebagai negara besar pemenang perang dan berperan membangun perekonomian di Eropa Timur. Ketiga, munculnya negara-negara baru yang merdeka setelah Perang Dunia. Jadi di Eropa itu yang awalnya belum ada, negara masih menjadi wilayah jajahan itu, akhirnya satu persatu memerdekakan diri dibantu oleh Amerika dan Uni Soviet. Perang Dunia yang kedua yang berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu tidak lepas dari peran Uni Soviet. Uni Soviet membebaskan Eropa Timur dari tangan Jerman. Uni Soviet menggunakan kesempatan ini untuk meluaskan pengaruhnya dengan cara mensponsori terjadinya perebutan kekuasaan di berbagai negara di Eropa Timur, seperti di Bulgaria, Albania, Hungaria, Polandia, Rumania, dan Cekoslowakia. Nah, Uni Soviet pun turut serta pada konferensi Paris pada tahun 1946 untuk membahas nasib negara-negara bekas sekutu Jerman atau bekas jajahan Jerman, seperti sekutu Jerman dan jajahan berbeda ya. Nah, bekas sekutu Jerman itu ada negaranya beberapa seperti Italia, Bulgaria, Hungaria, Rumania, dan Finlandia. Amerika dengan Uni Soviet juga memprakarsai berdirinya PBB,
pada tahun 1945 bersama dengan kekuatan anti-fasis lainnya. Jadi itu sebelum perang dingin terjadi itu Amerika dengan Rusia itu masih adem tentrem ya, mereka masih saling membantu satu sama lain, yaitu untuk membangun PBB itu Amerika dan Uni Soviet itu turut serta. Tidak lama setelah itu terjadi komunisme internasional atau disebut Komintern. Nah, Komintern ini menuduhnya antara Rusia itu menuduh Inggris dan Amerika Serikat melancarkan kebijakan-kebijakan internasional yang agresif. Tuduhan ini dijawab oleh Perdana Menteri Inggris. Beliau menentang adanya komunis timur. Akhirnya terjadi pemisahan politik antara politik internasional, yaitu demokratisnya Amerika dan komunisnya Uni Soviet. Sudah paham kan? Ini sudah menjadi salah satu faktor. Lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, negara yang terlibat perang dingin itu dibagi menjadi dua blok ya. Yang pertama blok barat. Blok barat itu adalah Amerika, Kanada, Portugal, Prancis, UK atau Inggris, Italia, Jerman Barat, Norwegia, Turki, Yunani, Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Nah, pada saat ini itu Jerman Barat dan Jerman Timur itu masih terpisah, belum menjadi satu. Nah, sedangkan blok timur itu ada Rusia, Polandia, Hungaria, Bulgaria, Romania, Cekoslovakia, Jerman Timur, dan Albania. Lalu penyebab perang dingin. Yang pertama itu perbedaan paham. Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pemenang Perang Dunia II memiliki paham dan ideologi yang berbeda. Ideologi Amerika yaitu liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet itu berideologi komunis. Nah, paham liberal kapitalis Amerika yang mengagungkan kebebasan individu yang memungkinkan kapitalisme berkembang dengan subur, bertentangan dengan paham sosialis komunis milik Uni Soviet yang berkeyakinan bahwa paham itu dapat lebih mempercepat kesejahteraan buruh maupun rakyatnya, karena negara-negara yang mengendalikan perusahaan akan memanfaatkan keuntungan untuk rakyat. Nah, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Penyebab terjadinya perang dingin yang selanjutnya itu keinginan untuk berkuasa. Amerika dan Uni Soviet memiliki keinginan untuk menjadi yang tertinggi di dunia dengan cara-cara yang baru. Amerika Serikat sebagai negara kreditor besar membantu negara-negara yang sedang berkembang berupa pinjaman modal untuk pembangunan, dengan harapan bahwa rakyat yang makmur kehidupannya dapat menjadi tempat pemasaran hasil industrinya dan dapat menjauhkan pengaruh sosialis komunis. Nah, masyarakat miskin merupakan lahan subur bagi paham sosialis komunis. Kenapa? Uni Soviet yang mulai kuat ekonominya juga tidak mau kalah membantu perjuangan nasionalis berupa bantuan senjata atau tenaga ahli. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi negara-negara yang ada di Eropa Timur. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya itu masih di penyebab perang dingin juga, berdirinya Pakta Pertahanan. Nah, guna mengatasi berbagai perbedaan yang ada dan kepentingan untuk dapat berkuasa, maka negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat mendirikan Pakta Pertahanan yang dikenal dengan nama NATO, atau kepanjangannya itu North Atlantic Treaty Organization atau Organisasi Pertahanan Atlantik Utara. Sementara untuk mengimbangi kekuatan NATO, Uni Soviet mendirikan Pakta Pertahanan yaitu Pakta Warsawa. Berdirinya dua pakta tersebut menyebabkan munculnya rasa saling curiga, ketidakpercayaan, dan kesalahpahaman antara kedua blok baik Barat maupun di blok Timur. Nah, dengan berdirinya pakta ini pun masih mereka tuh negara-negara itu masih saling curiga ya. Di Amerika beranggapan Uni Soviet melakukan ini, di Uni Soviet juga Amerika melakukan ini, mereka tuh saling curiga satu sama lain. Nah, dari ini ya, Amerika dengan sistem demokrasinya, sedangkan Uni Soviet dengan komunisnya. Keadaan tersebut memicu ketegangan kian memuncak sehingga muncullah persaingan senjata di antara kedua belah pihak. Jadi itu persaingan senjata itu
munculnya gerakan bersenjataan maupun militerisme atau gerakan militer yang semakin kuat di antara dua belah pihak. Nah, untuk sementara mungkin itu dulu ya, kesimpulannya itu adalah Perang Dingin merupakan perang yang terjadi pasca Perang Dunia II antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang ini dapat dikatakan sebagai periode ketegangan politik antara blok Barat dengan blok Timur, tetapi tidak menimbulkan aksi militer secara langsung. Ketegangan ini lantas dipanggil sebagai Perang Dingin. Meski tidak memunculkan aksi militer, namun Perang Dingin tidak memungkiri telah mengakibatkan ketegangan tinggi di dunia, pada akhirnya memicu sejumlah konflik militer di beberapa regional. Nah, mungkin sementara itu dulu ya untuk pertemuan hari ini. Tapi tidak lupa saya akan memberikan tugas di slide selanjutnya. Mari kita lihat. Itu tugasnya itu jarang ya mau memberikan tugas seperti ini. Simpel aja tugasnya. Gambarlah peta politik Rusia. Nah, bahan dan peralatannya yaitu ya kertas gambar A3, pensil, penghapus, perwarna bebas dan penggaris. Nah, kapan dikumpulkan? Dikumpulkannya itu 2 minggu dari minggu sekarang, jadi minggu ketiga, saat pertemuan ketiga ya. Selain itu nanti akan saya berikan kuis untuk dikerjakan ya, dikumpulkan minggu depan kuisnya. Nanti saya kirim via grup WhatsApp. Simpel aja sih, 3 pertanyaan aja, nanti sudah bisa ternilai kok. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.